Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Boku Tachiwa Benkyo ga Dekinai. Anime ini rilis tahun 2019, genrenya komedi, harem, romance, school, dan juga shonen. Sebelum video ini dimulai, sebenarnya anime ini pernah dibawain sama Mimin. Mungkin yang udah ngikutin channel ini dari lama udah tau lah ya kan. Videonya itu sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkin kalau nggak salah ya. Jadi Mimin kenapa kembali mengulang karena season 2-nya di take down sama YouTube. Makanya Mimin bikinlah dari season 1-nya dulu. Bagi kalian yang mau lihat versi jadulnya, linknya ada di deskripsi. Ya sama aja sih, mungkin di suara dan pembawaannya yang berbeda. Oke, jadi animenya ini ceritanya tentang anak bernama Nariyuki Yuiga, siswa kelas 3 SMA dari keluarga miskin yang berusaha mendapatkan beasiswa. Yuiga kemudian berkesempatan mendapatkan beasiswa tersebut, tetapi dengan syarat ia harus menjadi tutor dari beberapa perempuan, yang mana orang-orang tersebut merupakan orang-orang jenius sekaligus teman kelas si Nariyuki. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan siswi SMA yang sangat jenius pada pelajaran sains, matematika, pokoknya hitung-hitungan dia jago. Namanya adalah Ogata. Terus yang satunya lagi, ini adalah Furuhashi. Dia sangat jenius dalam pelajaran sastra. Lalu ini adalah Nariyuki Yuiga. Dia adalah murid yang sangat pintar dan keluarganya tidak terlalu kaya atau miskin. Suatu hari Nariyuki yang baru selesai sekolah mau ke perpustakaan. Tiba-tiba temannya mengajak buat main karena Nariyuki sangat fokus banget sama pelajaran demi mendapatkan rekomendasi VIP atau beasiswa. Tak lama Pak Kepala Sekolah memanggil dia. Dia kaget dong pas dia samperin ke sana Nariyuki mendapatkan beasiswa itu. Tapi dengan syarat dia harus mengajari kedua murid jenius tadi, yaitu Ogata sama Furuhashi. Akhirnya dia mau ya kan, kesempatan dia buat mendapatkan beasiswa. Tapi Nariyuki udah dapat ujian di hari pertamanya. Dari mulai mereka yang belum tahu mau ke universitas mana, terus tujuan dia malah ketukar pula. Bunke, Rike no daigaku ni. Lalu Nariyuki memberikan sebuah soal, tapi di balik pelajarannya dan hasilnya mereka kagak mengerti sama sekali. Nariyuki memaklumi, lalu dia memberikan sebuah ulangan kepada mereka yang ternyata masih gagal juga. Dalam beberapa hari cuma nambah 1 angka doang, dan parahnya lagi, pas seminggu nilainya kembali ke 2. Si Nariyuki lalu mencari metode lain dengan menukar ilmu mereka masing-masing. Tapi mereka nggak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Alhasil si Nariyuki-nya udah nyerah. Si Ogata kecewa ya kan, karena Nariyuki sebelumnya sudah janji dia kagak bakalan meninggalkan mereka berdua. Setelah itu buku mereka ketinggalan. Singkat cerita, Nariyuki mencoba membuka buku tersebut. Ternyata itu cewek berdua berusaha keras belajar di rumahnya masing-masing. Lalu Nariyuki keinget kalau dulu dia pun bodoh seperti mereka berdua. Dan nilainya juga hancur-hancur. Tapi bapaknya memakluminya. Keesokan harinya Nariyuki bertemu dengan kedua cewek itu dan memberikan sebuah catatan yang dia tulis. Biar mereka mengerti dan dia mau ngajarin mereka berdua lagi. Tapi malah salah sangka anjir. Setelah itu mereka bertiga belajar di perpustakaan dan terjadi hal yang tidak terduga. Putri tidur atau Furuhashi kita mengantuk dan Ogata yang mencoba nempel-nempelin sesuatu kayak begitu. Dia cuma mau nanya kalem, tapi si Nariyuki-nya langsung ngeblank. Tak lama si Ogata pulang karena dia mau kerja, sedangkan si Furuhashi di situ sampai larut malam. Tapi dia masih dapat nilai 2 aja, tidak ada perkembangan. Di perjalanan dia terdiam sejenak melihat bintang-bintang yang ternyata dia suka banget sama bintang dari kecil. Dia tersipu malu, lalu Nariyuki akan membantunya lagi. Pas di perjalanan pulang dia bertemu Ogata yang lagi main kartu sendirian.
Sebenarnya, dia suka main game analog. Cuman dia sok-sokan ngajakin si Nariyuki, alhasil kalah sampai 20 kali. Dia nampak nggak berdaya, tapi dia masih bersemangat buat bisa mempelajari sastra. よろしくお願いします。おう、よろしくお願いします。 Setelah itu Nariyuki pulang. Tak lama sampai di rumahnya, terlihat rumahnya itu tidak bagus-bagus amat. Pas masuk ke dalam, adiknya yang cewek curiga dengan baju si Nariyuki yang wangi wanita. Keesokan harinya Nariyuki dapat panggilan dari kedua cewek tersebut yang nampak makin nyaman sama si Nariyuki. ちょっと恥ずかしいから学校では Singkat cerita, Nariyuki dipanggil oleh kepala sekolah lagi. Di perjalanan dia dikejutkan dengan satu orang perempuan. Dia adalah Takemoto, teman SMP-nya si Nariyuki. Dia seperti biasa meminjam buku catatannya si Nariyuki. Setelah itu Nariyuki menyampaikan kalau nilai Ogata dan Furuhashi ada peningkatan. Terus Pak Kepala Sekolah menyuruh si Nariyuki menambah satu orang lagi, yaitu Takemoto. Dia jenius dalam olahraga, namun sangat buruk di pelajaran yang lain, terutama bahasa Inggris. Nariyuki nggak bisa nolak, lalu dia pergi ke kolam renang. Di situ ada si Takemoto yang sedang latihan. Nariyuki langsung mendekatinya dan mengajaknya untuk belajar. Karena buat masuk ke universitas tidak cukup cuman prestasi olahraga saja. Setidaknya sama bahasa Inggris. Takemoto yang anti belajar menolak hal tersebut. Sampai ada kejar-kejaran di sana dan akhirnya Nariyuki pun terjatuh. Tapi itu cuma akal-akalan dia doang. Tak lama datang si Ogata dan Furuhashi, tapi mereka jadi salah paham. Takemoto terkejut kalau itu dua orang cewek jenius belajar sama si Nariyuki juga. Alhasil si Takemoto yang tadinya nolak, kini dia mau. Singkat cerita, Takemoto berjalan pulang, namun dia mengingat sewaktu SMP. Dulu ketika Nariyuki sering meminjam bukunya kepada si Takemoto. Keesokan harinya Ogata dapat peringatan dari gurunya untuk mengumpulkan tugasnya besok terakhir. Alhasil dia malam-malam meminta bantuan kepada si Nariyuki. Kebetulan rumahnya lagi kosong juga. Dia disogok dengan udonnya si Ogata. Mau tak mau, dia membimbingnya. Kalau masih Takemoto nge-SMS kalau dia lagi di karaoke. Dan ngajakin si Ogata, tapi Ogatanya kagak mau dan bilang kalau dia lagi di rumahnya si Nariyuki. Tak lama dengan cepatnya si Takemoto langsung ke situ dan mau ikut belajar juga. Tapi dia kagak niat banget karena nggak bawa buku satupun. Pas si Nariyuki mau ngambil buku, lampunya malah padam. Ogata ketakutan tapi Takemoto malah semangat. Tak lama HP mereka mati. Makin dekatlah si Ogata ini kepada si Nariyuki. Si Takemoto juga nggak mau kalah, dia pura-pura takut pula ya kan. Lalu Nariyuki pun memutuskan buat lilin sederhana. Kata dia, lilin itu bisa membuat orang lain tambah dekat satu dengan yang lainnya. Tak lama si Takemoto nggak sengaja meniup itu lilin. Alhasil Nariyuki yang tadinya mau nyari korek malah pegang yang aneh-aneh. Tak lama kemudian lampunya nyala kembali. Ogata nampak kesal, lalu memutuskan buat pulang aja tanpa belajar sedikit pun. Keesokan harinya Nariyuki menanyakan kembali tentang esai yang kemarin yang ternyata dia sudah menyelesaikannya dan berterima kasih kepada si Nariyuki. Di sisi lain gurunya yang lihat hasil si Ogata nampak ada kemajuan. Mantan guru lesnya tersebut merasa sedikit kesal. Di sisi lain Takemoto mendapatkan tugas untuk menghafal 50 kata bahasa Inggris. Dia auto ngeblank sedangkan nilai Inggrisnya dia 0. Dia sok-sokan kalau Ogata juga punya nilai yang sama. Tapi ternyata mereka lebih baik, apalagi Furuhashi dapat nilai 100. Nariyuki menyarankan Takemoto buat berkonsentrasi. Setelah itu Furuhashi dan Takemoto merasa mulai menyukai si Nariyuki. Alhasil Nariyuki menggunakan metode berenang sambil menghafal. Alhasil dia berhasil menghafal 50 kata. Lalu Ogata merasa diremehkan karena nggak bisa renang juga. Ya emang realitanya begitu. いただけますか竹本さん。リズリ Setelah itu mereka pulang. Nariyuki menyarankan untuk tetap menghafal karena sewaktu-waktu akan lupa lagi.
Lalu si Takemoto memberikan sebuah hadiah buat si Nariyuki. Singkat cerita, Nariyuki dipanggil lagi. Katanya Ogata dan Furuhashi ujian tengah semesternya harus di atas rata-rata. Nariyuki menyanggupinya dan akan mencari metode belajar buat mereka berdua. Pas dia keluar, di situ ada si Ogata dan Furuhashi. Mereka enggak sengaja dengar kalau mantan guru lesnya menyuruh si Nariyuki diberhentikan. Setelah itu mereka kumpul di perpustakaan. Namun mereka berdua nampak kurang bersemangat karena mendengar omongan tadi. Alhasil si Ogata meminta Nariyuki buat menemaninya belajar pada hari Minggu. Singkat cerita, Nariyuki pergi ke tempat makannya si Ogata dan disambut oleh bapaknya, yang langsung menanyakan hal yang aneh-aneh. Tak lama Ogata datang juga, lalu belajarnya dimulai. Di situ Ogata kelihatan bersemangat banget. Setelah malam hari, saatnya Nariyuki pulang. Tapi sebelum pergi, Ogata menanyakan kalau ulangan dia kurang dari rata-rata apa yang akan si Nariyuki lakukan. Kata si Nariyuki, dia akan mengulas soalnya kembali. Singkat cerita, ulangannya pun dimulai. Ogata udah hampir menyerah. Namun dia melihat usahanya si Nariyuki yang mengajarinya. Beda dengan guru dari yang sebelumnya yang menyuruhnya buat menyerah. Setelah ulangannya selesai, hasilnya di atas rata-rata. Nariyuki merasa terharu, kini tinggal si Furuhashi. Tapi dia demam padahal ulangannya besok. Lalu mereka menyarankan untuk Nariyuki main ke rumahnya si Furuhashi. Alhasil dia ke sana sepulang sekolah. Karena di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Alhasil dia masuk ke kamarnya. Dia kaget dong ya, Takemoto mikirnya aneh-aneh aja. Setelah itu si Takemoto mengajak si Nariyuki buat masak yang ternyata masakannya si Takemoto itu enak. Lalu setelah makan, Takemoto dan Furuhashi tertidur. Tak lama Furuhashi terbangun dan udah mulai sehat. Nariyuki melihat catatan si Furuhashi yang sudah mulai mengerti soal matematika dan meminta banyak bantuan dari si Nariyuki. Tapi Nariyuki salpok sama si Furuhashi. Singkat cerita, Takemoto mau siap-siap berenang. Di situ ada temannya bernama Uehara sama Kawase. Dia penasaran dengan hubungan si Takemoto sama si Nariyuki. Alhasil mereka membawa Takemoto ke toko pakaian supaya dia menarik perhatian si Nariyuki. Dia gak bisa ngapa-ngapain meskipun pakaiannya tidak cocok dengannya. Tak lama kemudian dia bertemu dengan si Nariyuki di jalan. Dia beralasan mau ke toko buku, alhasil Nariyuki menemaninya. Tapi di situ, mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Sepulangnya di sana, Nariyuki melihat ada perlombaan sepasang kekasih dan hadiahnya barang yang adiknya mau. Lalu si Takemoto mau mengikutinya dan berpura-pura pacaran dengan si Nariyuki. Di situ mereka tidak disangka menang perlombaan tersebut berkat kerja keras dan usahanya. Itu juga agak sedikit salah paham sebenarnya. Sepulangnya dari sana, Takemoto meminta saran sama baju yang dia pakai. Pas mau dijawab, Takemoto malah tersipu malu. Singkat cerita, Furuhashi baru aja selesai mandi, terus dia lihat timbangan yang ternyata berat dia tiba-tiba saja nambah. Besokan harinya Furuhashi di sekolahannya agak aneh. Pas masuk ke kelas, di situ ada Ogata dan juga Takemoto yang lagi pesta makan. Furuhashi ikutan makan di tengah-tengah. Dia lupa kalau dia lagi diet. Akhirnya, dia menjaga makanannya selama 3 hari berturut-turut, yang dimana mereka membawa bermacam-macam makanan. Setelah itu di perpustakaan, Nariyuki dan Furuhashi sedang belajar, tapi Ogata dan Takemoto nggak ikutan karena punya kesibukan masing-masing. Di situ si Nariyuki merasa aneh dengan si Furuhashi. Kata dia gak apa-apa. Namun tidak lama kemudian, dia terus terang kalau dia lagi diet dan dia takut orang lain tahu kalau berat badan dia nambah. Lalu Nariyuki memberikan sebuah permen, namun Furuhashi nolak karena takut melar perutnya. Alhasil dia diberikan secara paksa dan percuma saja. Lalu Furuhashi menyuruh Nariyuki untuk memastikan sendiri perut dia.
Bukannya memastikan, si Nariyuki ini malah menikmatinya anjir. すっげえ肌白いな。どうって。 Setelah pulang dari sana, Furuhashi yang gak kuat diet, akhirnya dia membeli banyak cemilan. Semua dietnya jadi sia-sia dan berat badan dia kembali seperti semula. Esokan harinya ketika Ogata lagi sendirian, tiba-tiba datang seorang cewek bernama Sekijo. Dia saingannya si Ogata dalam pelajaran matematika dan juga sains. Dia mau menghalangi si Ogata untuk masuk ke sastra. Dia berpikir kalau si Ogata pindah itu gara-gara si Nariyuki. Tapi dia membantah semua itu. Pas dia pergi, dia ngomong kalau si Nariyuki adalah lebih dari teman. Sekijo auto makin curiga, lalu dia mengikutinya. Belajar bersama si Nariyuki untuk memastikan. Di situ Sekijo mencoba merayu si Nariyuki, namun kagak ngaruh. Ogata enggak cemburu, dia fokus banget sama belajarnya. Karena berisiko, Ogata langsung mengusir kedua orang itu. 邪魔。 Lalu Nariyuki memberitahu kalau dia nggak ada apa-apa dengan si Ogata. Itu kemauan dia mau masuk ke sastra. Selama Ogata pun selesai dan berhasil benar dari setengah soal. Tapi si Sekijo masih belum bisa menerima kalau si Ogata masuk ke sastra. Lalu dia pun pergi. Sebelum pergi, dia dikasih tahu kalau besok mereka berdua bakalan belajar di perpustakaan. Tapi si Sekijo-nya kagak peduli. Tapi besoknya dia malah ada di perpustakaan, jadi seakan-akan emang dia menyukai si Ogata. Singkat cerita, si Takemoto tumben-tumbenan telat. Pas sampai di sana, temannya ngomong kalau ada latihan hari itu. Saking buru-burunya dia lupa tidak memakai jeroan. Alhasil dia mau nggak mau harus menjaga biar kagak ketahuan. Ketika jam olahraga, dia nampak nggak agresif seperti biasanya. Si Nariyuki yang lihat itu merasa aneh ya kan. Alhasil dia menunjukkannya di babak kedua dan akhirnya ketahuan sama si Nariyuki kalau dia kagak pakai jeroan. Singkat cerita, mereka berkemah ke sebuah gunung gitu. Mereka nampak menikmatinya, tapi temannya si Nariyuki malah nggak nyaman. Selama si Nariyukinya menemukan udo gunung yang sering keluarganya makan. Pas mau dia cabut, gurunya malah menariknya. Padahal itu makanan kesukaan adiknya. Di sisi lain, Ogata nampak memperhatikan si Nariyuki dari tadi. Setelah itu mereka belajar. Tak lama, si Ogata terus memperhatikan si Nariyuki. Lalu dia melihat penghapus si Nariyuki yang sudah kecil. Dia nggak tahu kenapa pengen ngasih penghapusnya tersebut. Namun keduluan sama si Furuhashi. Tapi malah jatuh pula ya kan. ありがとう竹本。 Setelah itu ketika Ogata mau minum sesuatu yang dia inginkan, karena dia terlalu pendek, tiba-tiba aja datang si Nariyuki yang nolongin. Di situ Ogata nampak salah tingkah dan juga dia marah-marah kagak jelas di situ. Entah kenapa. Lalu dia keluar buat cari angin katanya. Singkat cerita, Ogata merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan kepada si Nariyuki. Tak lama, pas dia lihat udo gunung, dia mempunyai ide untuk memberikan tumbuhan itu kepada si Nariyuki. Setelah memetik, tak lama cuacanya pun mendung, lalu turun hujan. Ketika Ogata mau ke arah pulang, dia tidak ingat sama sekali jalan pulangnya kemana. Di sisi lain, Nariyuki baru saja beres belajar. Tak lama Sekijo datang dan menanyakan Ogata. Namun Nariyuki nggak tahu dan baru ingat kalau dia tadi pergi keluar. Alhasil dia mencarinya. Namun dia sempat mau pulang lagi, tapi dia keburu nemu kartu milik si Ogata. Singkat cerita, dia menemukan si Ogata yang kelihatan lagi murung. Nariyuki senang Ogata memetik banyak udo buatnya. Pas dia mau turun, tiba-tiba saja terjadilah hal yang tak terduga. Singkat cerita, mereka berdua mendapatkan hukuman untuk bersih-bersih pemandian dengan posisi yang masih canggung satu sama lain karena kejadian tadi.
Tak lama kemudian dia mendengar ada banyak suara perempuan yang mau mandi di situ. Ogata lupa akan peringatannya yang gak digantung di depan pintu. Alhasil mereka udah gak bisa diberhentikan lagi lalu menyuruh Nariyuki buat ngumpet di sauna. Ogata berusaha menghalanginya namun sia-sia saja. Lalu Furuhashi dan Takemoto pergi ke sauna. Di situ Nariyuki ngumpet di bawah tempat duduk. Mereka berdua udah pasrah ya kan. Takemoto terlihat udah nyerah tapi Furuhashi masih kuat 10 menitan lagi. Tak lama Furuhashi menginjak tangannya si Nariyuki. Tapi untungnya Sekijo datang membantu dan berhasil membuat si Furuhashi ini keluar. Pas si Nariyuki mau keluar, tiba-tiba saja. Wow. Setelah itu Ogata ngobrol dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Singkat cerita pas balik lagi ke sekolahan Nariyuki ketahuan soal dia sama si Ogata oleh si Kirisu Sensei. Di sisi lain Furuhashi mendengarkan omongan mereka dan langsung masuk ke kelas. Lalu mengeluarkan semua yang terjadi di perpustakaan. Kalau dia nunjukin perut, situasinya semakin sulit. Ketika Ogata dan Takemoto menyampaikan hal-hal yang harusnya tidak disampaikan, disitulah si Nariyuki udah kagak ada kesempatan buat mendapatkan beasiswa. Tapi Kirisu Sensei tidak peduli akan hal itu. Dan mengerti kalau semua itu adalah sebuah kecelakaan. Sebenarnya Kirisu Sensei itu orangnya sangat baik. Dia diam-diam memperhatikan muridnya tersebut. Setelah itu Nariyuki keluar dan disambut oleh ketiga cewek itu. Kemudian mereka pergi belajar. Singkat cerita Nariyuki dapat pujian dari kepala sekolah, yang dimana mereka nilainya mulai naik sedikit demi sedikit dan menyuruh untuk mempertahankannya. Nariyuki auto senang sampai ke bawah-bawah pas makan. Temannya malah curiga kalau Nariyuki macarin dari ketiga cewek tersebut dan mereka mengetahui kalau Nariyuki pernah mengkise cewek tersebut. Di sisi lain Takemoto sedang mencoba menghafal kata dan membayangkan si Nariyuki. Tak lama temannya Nariyuki lewat dan merasa enggak adil kalau Nariyuki udah mengkise cewek itu. Alhasil Takemoto yang mendengar itu merasa kepikiran. Setelah itu Takemoto belajar berdua doang. Cuman dia ngelamun mikirin kise dan kise. Alhasil dia menanyakan itu dong kepada si Nariyuki. Nariyuki menjawab dengan apa adanya. Alhasil Takemoto langsung pergi. Lalu Takemoto pun ke taman karena sedih. Tak lama datang si Furuhashi. Di situ Takemoto bercerita. Namun Furuhashi udah tahu yang sebenarnya lalu diberikan semangat olehnya. Tak lama datang si Ogata. Kebetulan si Takemoto juga mau pulang. Tapi gosip itu udah menyebar ke siswa yang lainnya. Alhasil Takemoto pergi. Talma Ogata juga mendengar gosip itu, alhasil makin canggung lah dia. Keesokan harinya nilai ulangan mereka keluar. Furuhashi makin naik, tapi Takemoto dan Ogata malah turun. Karena pikiran mereka terganggu oleh gosip yang tersebar sekarang. Setelah itu Nariyuki menanyakan alasan kenapa nilai itu dua cewek bisa turun. Sebenarnya dia tahu alasannya, cuma Furuhashi menyuruh Nariyuki mencari tahu sendiri. Di sisi lain Takemoto masih penasaran dengan si Nariyuki. Terus temannya menyarankan buat nanya saja dan menarik perhatian biar dia suka sama si Takemoto. Alhasil temannya itu membantunya. Setelah sore hari Nariyuki pulang. Tak lama datang si Takemoto yang menggunakan pakaian yang terbuka. Di situ Nariyuki mencoba buat menjaga jarak sampai segininya anjir. Tak lama mereka mampir di sebuah kuil yang menarik perhatian mereka. Mereka berdoa di sana. Tak lama hujan pun turun, mereka berteduh di situ. Lalu Takemoto merencanakan buat tidur biar si Nariyuki ini tertarik sama dia. Namun dia malah tertidur asli. Dia merasakan ada sesuatu yang merabanya, yang ternyata itu bukan si Nariyuki.
Setelah hujannya berhenti, mereka meneruskan pulang, tapi Takemoto menunjukkan penampilan dia. Lalu Nariyuki menyuruhnya buat jangan diperlihatkan kepada orang lain. Keesokan harinya, Nariyuki bertemu dengan Furuhashi lagi dan bercerita kalau mengerti hati wanita itu sangat sulit baginya. Jadi dia nulis dah. Pas dia mau pergi, Furuhashi kesandung, alhasil jatuh ke pelukan si Nariyuki. Tak lama Ogata datang dan agak sedikit kesal di sana. Lalu Furuhashi menyuruh si Nariyuki buat memegang tangannya biar suasana hatinya kembali normal. Tak lama dia bertemu dengan mereka berdua. Karena Furuhashi udah salah sangka, alhasil dia mendorong si Nariyuki. Dengan tujuan Ogata mendapatkan seperti yang dia dapatkan tadi. Tapi malah kayak begini. Akhirnya Ogata memberitahu kalau kacamatanya baru ganti. Furuhashi salah paham di sana. Keesokan harinya, terlihat si Nariyuki sedang belajar sambil berjalan pulang. Tiba-tiba saja ada kucing nyangkut di atas pohon. Alhasil dia mau nolongin. Di sisi yang lain ada Kirisu Sensei. Si kucing auto lompat. Kirisu yang niatnya mau bantuin, dia malah kesandung. Alhasil si Nariyuki mau nggak mau menemaninya pulang. Sesampainya di sana, ketika Nariyuki mau pulang, tiba-tiba saja berantakan banget. Lalu Nariyuki diajakin buat minum teh atau kopi dulu. Dan Kirisu lagi ganti baju terlebih dahulu. Nariyuki mikirnya bakalan pakai baju dewasa. Tapi pas datang, malah pakai baju olahraga. Di situ si Nariyuki belajar sama si Kirisu Sensei. Setelah itu Nariyuki udah gak tahan pengen bersih-bersih. Alhasil mereka bersih-bersih. Lalu Nariyuki gak sengaja melihat pialanya si Kirisu yang banyak banget. Dia seorang atlet skuter. Namun dia sempat berhenti gara-gara ngajar seorang cewek. Jadi terhambat dan menyimpulkan kalau orang itu harus tetap mendalami bakatnya. Tapi kalau menurut si Nariyuki malah dia suka yang mau belajar di bukan bakat mereka. Jadi mempunyai banyak semangat untuk belajar. Setelah itu Nariyuki pulang, dia merasa nggak enak. Pas dia pulang, Kirisu ngomong kalau itu pertama kalinya ada cowok masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya Nariyuki bercerita kepada si Furuhashi soal yang kemarin, yang mana dia main ke apartemennya si Kirisu. Katanya itu kalau ketahuan Takemoto dan Ogata bakalan gawat. Lalu Furuhashi membawa Nariyuki ke tempat bawah pohon. Di situ ada orang yang melihat mereka berduaan. Pas Furuhashi di kelasnya, temannya menganggap kalau si Furuhashi pacaran dengan si Nariyuki. Suasananya makin parah ketika Nariyuki datang membawakan tasnya. Tiba-tiba saja, setelah itu mereka ke perpustakaan buat belajar dan tumben sekali di situ banyak orang. Yang ternyata itu mata-mata karena pengen tahu hubungan mereka berdua. Yang ternyata enggak ada hubungan spesial sama sekali. Keesokan harinya mereka berangkat bareng. Furuhashi nampak kelelahan karena banyak belajar. Tak lama di depannya ada teman sekelasnya yang nampak sekarang udah mengerti kalau Furuhashi dan Nariyuki itu gak ada hubungan spesial. Singkat cerita mereka berkumpul di perpustakaan. Si Nariyuki punya HP baru. Ibunya dapat dari undian. Dia senang banget, tapi sayangnya dia benar-benar gaptek. Lalu si Takemoto mencoba untuk searching cara metode belajar yang bagus. Yang keluar itu ternyata metode belajar ketika sambil mandi. Awalnya keempat orang itu kagak bakalan memakai cara tersebut. Tapi ternyata setelah pulang sekolah, Nariyuki mencoba menggunakan metode tersebut dan berhasil. Cuma di situ dia pengen searching juga. Pas mau searching, mungkin karena dia nggak tahu, dia malah ngechat si Furuhashi dan terjadilah chattingan sama si Furuhashi yang lagi mandi juga. Terus Nariyuki nggak sengaja nelpon si Ogata, tapi yang ngangkat malah bapaknya. Alhasil si Ogata ini marah.
Di situ mereka jadi teleponan, tapi Ogata malah mikir yang aneh-aneh. Terus pas mau pencarian lagi, dia malah nelpon si Takemoto. Dan Takemoto juga sama lagi mandi juga. Tapi dia nggak sengaja HP-nya kepencet video call. Alhasil Nariyuki kaget dan HP-nya terjatuh. Keesokan harinya Nariyuki sedih, HP-nya lagi diperbaiki karena semalam jatuh. Beberapa hari kemudian mereka belajar bersama lagi. Di situ Takemoto pergi buat eskul karena mau turnamen sebentar lagi. Habis itu Takemoto berlatih sangat keras sampai dia kelelahan. Keesokan harinya Takemoto memaksakan buat pergi bersekolah. Alhasil dia pingsan dan Nariyuki yang melihat itu langsung membawanya ke UKS. Karena perawat UKS tidak ada semuanya, alhasil Nariyuki harus nungguin. Gak tahu kenapa si Takemoto ini menarik kepalanya si Nariyuki secara tiba-tiba. Tak lama teman-temannya datang ke situ juga. Tak pikir panjang, Nariyuki sembunyi di bawah kasur. Di situ temannya mengetahui kalau Takemoto suka banget sama si Nariyuki. Nariyuki merasa nggak percaya gitu kan. Beberapa hari selanjutnya si Nariyuki nggak bisa tidur dan nggak fokus belajar karena mikirin hal itu. Tak lama datang si Takemoto, tapi si Nariyuki-nya salah tingkah. Setelah itu mereka belajar, tapi Nariyuki nampak tidak bisa berkonsentrasi dengan pelajarannya. Sepulangnya dari sekolah, Furuhashi menyarankan buat pulang bareng Takemoto. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Lalu Takemoto mau membalas kebaikan si Nariyuki dengan menraktirnya. Walaupun di sana si Nariyuki agak sedikit GR. Dikira mau diajakin kemana ya kan. Sepulangnya dari sana Takemoto menanyakan wanita yang si Nariyuki sukai. Tapi katanya dia nggak punya waktu buat itu. Lalu Nariyuki menanyakan kembali apakah cowok yang dia sukai itu adalah si Nariyuki. Tapi kata dia bukan. Nariyuki auto malu di situ. Tapi dia lega, persoalan begini sudah selesai. Singkat cerita, ketika Nariyuki lagi jalan sambil belajar, di depan ada si Kirisu Sensei yang lagi duduk nungguin seseorang. Pas Nariyuki mau lewat, dia diberhentikan dan langsung dibawa ke kosan si Kirisu. Yang kemarin udah dibersihin, kini kotor dan berserakan kembali, yang ternyata kosannya itu ada kecoa katanya. Kirisu sangat takut akan kecoa. Ketika Nariyuki mencoba menangkapnya, kecoa itu malah kabur. Alhasil mereka berdua membereskan semuanya terlebih dahulu. Setelah selesai, Nariyuki mau balik. Cuma dia ditahan dan masih takut kalau ada kecoanya muncul lagi. Alhasil dia menemani si Kirisu sambil belajar. Hari udah malam, Nariyuki sangat lapar. Untung aja Kirisu udah mesen makanan. Tak lama pesanannya pun datang. Pas dibuka, ternyata itu si Ogata. Auto salah paham dah. Nariyuki jadi bingung harus membela yang mana. Akhirnya Nariyuki memutuskan buat mendekatkan mereka berdua dengan cara bermain kartu. Cuma Ogata kalah lagi. Kini 30 kali kalahnya. Setelah itu Kirisu pergi buat bikin kopi. Di situ Nariyuki menjelaskan kalau Kirisu itu orang baik. Tak lama Kirisu tiba-tiba saja menjerit pas disamperin. Ternyata kecoanya ada di dapur. Auto dah. Ogata merasa marah dan akhirnya kecoa itu berhasil dihanguskan. Singkat cerita mereka berdua pun pulang, namun terjadi debat terlebih dahulu. Di perjalanan ternyata Ogata merasakan sisi baik dari si Kirisu Sensei. Jadi usaha si Nariyuki tadi tidak sia-sia. Keesokan harinya ibunya Nariyuki nggak bisa kerja karena lagi demam. Alhasil Nariyuki pengen menggantikannya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berangkat dan mencari-cari tempatnya. Yang ternyata ibunya kerja di jualan pakaian jeroan. Tentunya kagak cocok buat cowok, tapi manajernya menyuruhnya untuk memakai maskot gitu biar kagak malu. Tak lama ada telepon masuk ke manajernya, katanya anaknya lagi terkena demam. Tak pikir panjang, dia pun pergi dan menyuruh Nariyuki untuk menunggu tokonya tersebut. Setelah itu Nariyuki udah gak tahan pengen pulang.
Tapi tiba-tiba saja Takemoto dan Ogata datang ke situ dan menyuruh untuk mengukur bagian anunya si Ogata. Awalnya dia menolak daripada ketahuan, jadi dia mau sesudahnya saja. Nariyuki diminta saran oleh Takemoto. Mau nggak mau, Nariyuki memilih. Singkat cerita mereka selesai berbelanja. Kini ada yang lain, yaitu si Kirisu Sensei. Ternyata dia ada di tempat itu juga. Dia nggak bisa ngelepasin itu jeroan. Alhasil, Nariyuki juga yang melakukannya. Aduh. Semua sudah beres, nggak ada yang datang lagi. Tapi Furuhashi datang juga ke sana. Dia menolak tawaran pergi bareng kedua cewek tadi karena dia mau pilih sendiri, anjay. Di situ Furuhashi dengan senangnya bebas memilih, tapi Nariyuki sudah pasrah. Padahal Furuhashi lagi mencoba-coba. Tak lama datang manajernya. Di situ dia membuka kepala maskotnya tersebut. Kebetulan Furuhashi-nya selesai mencoba. Yang tadinya dia senang, kini jadi suram. Singkat cerita, Nariyuki mengikuti sebuah kursus. Lumayan, dia bisa mengikutinya secara gratis. Di situ dia bertemu dengan cewek berambut ungu bernama Asumi. Dia duduk bersebelahan dengannya. Nariyuki nyangkanya dia masih SMP. Ternyata dia lebih tua daripada si Nariyuki. Setelah itu Nariyuki ketinggalan akan pelajaran sebelumnya. Jadi Asumi memberikan catatannya itu kepada si Nariyuki. Secara kursus itu sangat cepat belajarnya. Tak lama kursusnya pun selesai. Ketika Nariyuki mau minta maaf kepada Asumi, dia keburu pulang. Di perjalanan dia lupa akan jalan pulang. Alhasil dia bertemu dua pria besar dan membawa si Nariyuki ke kafe med gitu. Dia ketakutan. Setelah dia mau kabur, tiba-tiba saja ada si Asumi di sana. Yang kebetulan dia kerja di sana. Pas si Nariyuki mau pulang, tidak sengaja ulangan si Asumi ini jatuh. Pas Nariyuki lihat nilai sainsnya sangat buruk. Alhasil di situ Nariyuki mengajarinya. Selang beberapa hari Nariyuki terus pergi ke tempat itu untuk membantu si Asumi belajar. Setelah dia menuju ke arah pulang, tiba-tiba saja dia menabrak bapak-bapak yang nampaknya dia adalah seorang dokter. Bapak itu curiga bukunya sama seperti anaknya. Tak lama si Asumi pun datang membawa kartu transport yang ketinggalan yang ternyata itu adalah bapaknya si Asumi. Setelah itu si Nariyuki dibawa ke rumahnya. Rumahnya bersatu dengan klinik milik bapaknya. Lalu bapaknya si Asumi sedikit marah karena Asumi kerja di kafe med. Lalu si Asumi di sana pura-pura kalau si Nariyuki ini adalah pacarnya. Nariyuki cuma bisa menerima. Nariyuki ngomong kalau Asumi lagi berusaha biar bisa menjadi dokter. Namun ayahnya menyuruhnya untuk berhenti saja dan fokus kepada keahliannya. Tapi Asumi sendiri kagak mau menyerah. Nariyuki langsung mendinginkan suasana. Dia akan membantu si Asumi dan meminta waktu kepada bapaknya tersebut. Keesokan harinya Nariyuki nggak sengaja bertemu dengan si Asumi lagi di restoran. Kebetulan dia lagi sama tiga sejoli. Alhasil karena baru lihat mereka menganggap kalau si Asumi ini masih SMP. Keesokan harinya tiga sejoli tersebut ikutan kursus juga, tapi beda kelas. Nariyuki menjelaskan kalau dia mengajar tiga cewek itu. Ketika mereka lagi tenang-tenangnya belajar, tiba-tiba satu persatu ketiga cewek itu datang dan mengeluh kalau penjelasannya begitu cepat. Alhasil mereka pun nggak tahan. Setelah kursusnya selesai baru mau pulang. Hujan segala. Alhasil mereka semua ke rumahnya si Asumi. Nariyuki melihat banyak pemandangan di sana. Setelah itu si Furuhashi memberikan handuknya kepada bapaknya si Asumi. Di situ Furuhashi baru dengar kalau si Asumi adalah pacarnya si Nariyuki. Dia langsung kesal kepada si Nariyuki. Nariyuki berusaha menjelaskan kalau itu pacar bohongan. Tak lama Asumi datang dan ngomong demikian pula.
Singkat cerita, Kirisu Sensei terlihat baru beres main sama temannya. Dia memilih buat pulang duluan. Di situ temannya mikir kalau Kirisu itu adalah orang kaya dan juga bersifat slay gitulah. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Di perjalanan dia bertemu dengan Nariyuki. Tak pikir panjang, Kirisu menanyakan kenapa Nariyuki ada di tempat seperti itu. Tak lama Asumi datang, ternyata mereka berdua saling mengenal. Setelah itu, mereka masuk ke sana dan terjadi perebutan si Nariyuki. Tak lama Kirisu nggak sengaja menyenggol Meidi yang lagi bekerja. Alhasil, dia kakinya keseleo. Mereka bingung ya kan, karena yang kerjanya jadi kurang. Alhasil si Kirisu pun terpaksa menggantikannya. Di situ Kirisu dipuji terlebih dahulu. Terlihat dia tidak terbiasa, tapi Asumi menyuruhnya buat bersih-bersih sama nyuci saja. Nariyuki udah nggak yakin kalau si Kirisu ini bisa melakukan hal tersebut. Dan benar saja dia terpeleset. おかえりなさいませご主人様。 Dan akhirnya dia dibantu juga sama si Nariyuki. Lalu setelah beres, mereka nampak lagi beristirahat, minum bareng. Ternyata Asumi ini dulunya muridnya si Kirisu. Jadi dia tahu sikap si Kirisu. Lalu Kirisu menyuruh Nariyuki untuk pulang sebelum jam 9 malam. Baru mau ngomong dia mabuk karena nggak biasa minum minuman keras. Alhasil Nariyuki menggendongnya sampai kosannya. Keesokan harinya ketika Kirisu selesai mandi, dia baru ingat kalau bajunya lagi di laundry semua. Dia mau nggak mau memakai baju sekolahnya dulu karena nggak ada baju lagi. Pas dia mau berangkat pakai mobil, tiba-tiba saja ada polisi yang curiga ada murid yang mengemudi. Kirisu nggak bisa ngomong di situ, untungnya ada si Nariyuki yang membantu dan polisi itu pun pergi. Setelah itu, mereka joki-jokian di jalan. Singkat cerita, Kirisu berhasil masuk ke perpustakaan tanpa diketahui orang lain. Tapi di sisi lain Nariyuki pengen muntah. Lalu Kirisu dibantu lagi supaya tidak ketahuan orang lain kalau dia menggunakan seragam sekolah. Tak lama mereka berhasil kembali ke tempat parkiran, tapi mobilnya nggak nyala. Alhasil, mereka berdua pulang jalan bareng. Di situ Kirisu nampak agak sedikit takut. Karena dari masa sekolahnya dulu dia belum pernah bergaul macam anak-anak sekarang. Nariyuki yang mendengar itu langsung membelikannya es krim. Di sisi lain ada Furuhashi dan Ogata yang membeli es krim juga. Alhasil mereka ngumpet di belakang kursi taman kematian. 不可抗力。この体勢。彼女たちが帰るまで待つしか。 Dan terjadilah sebuah drama yang dimana Furuhashi melihat ada orang yang lagi mengkise menggunakan seragam sekolah yang sama. Padahal bukan lagi kise anjir. Kirisu Sensei berterima kasih kepada si Nariyuki. Tapi Kirisu tetap Kirisu. Walaupun Nariyuki terlihat baper, tapi Kirisu bertingkah selayaknya orang dewasa. Singkat cerita, Nariyuki dan Takemoto sedang belajar. Mereka masih dilanda rasa canggung. Setelah itu Nariyuki dan Takemoto meminta pencerahan kepada si Furuhashi. Tapi mereka berdua ngakunya itu kejadian temannya. Lalu Furuhashi menyuruh untuk mengobrol berdua dengan jujur. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu. Dan di situ pun, si Furuhashi jadi laler. Bukan teman mereka yang dimaksud, ternyata emang masalah mereka masing-masing dan Furuhashi sudah tahu dari awal. Tetap saja mereka di sana canggung walaupun ngobrol tapi cuma sebentaran doang. Tak lama pas si Furuhashi lagi balas chat, tiba-tiba saja si Sekijo nge-SMS. Dia meminta pendapat tentang rambutnya. Alhasil si Furuhashi malah salah kirim pesan. Tapi untung saja si Nariyuki bisa menggantinya dan akhirnya mereka enggak canggung lagi gara-gara nyebut kawaii doang. Keesokan harinya Nariyuki berterima kasih karena sudah membantu dia. Tak lama Furuhashi terlihat pengen dapat bayaran, namun itu salah.
Singkat cerita, turnamen renang bakalan dilaksanakan. Awalnya si Takemoto menang. Para penonton sudah yakin kalau sekolahan si Nariyuki bakalan menang di babak estafet. Cuma pas babak estafet mereka gagal karena salah satu anggotanya melompat terlebih dahulu. Alhasil didiskualifikasi. Adik kelasnya itu menangis dan merasa bersalah. Takemoto mencoba menenangkannya. Setelah selesai, Takemoto dan Nariyuki balik bareng. Nariyuki nampak sedih dengan pertandingan tadi, padahal itu pertandingan terakhirnya. Si Nariyuki berusaha menghibur si Takemoto. Lalu Takemoto mengajak untuk menemani dia. Terlihat si Takemoto mengajak ke sekolahan SMP-nya dulu. Di situ mereka bernostalgia, lalu mereka ke kolam yang ada di sekolahan tersebut. Di situ Takemoto bercerita dulu waktu dia mendapatkan motivasi buat ikut eskul renang itu. Semua berkat si Nariyuki yang mendukung dia, tapi Nariyuki nggak ingat sama sekali tentang hal itu. Terus Nariyuki menanyakan apakah Takemoto udah menebak cowok yang dia suka itu. Katanya susah. Lalu Nariyuki dengan polosnya menyuruh dia untuk menembak si Nariyuki sebagai latihan. Alhasil si Takemoto mengungkapkannya. Tapi dia serius, tapi si Nariyukinya malah tidak peka. Takemoto auto kecewa lalu mendorong si Nariyuki ke kolam. Dan dia pun ikutan juga. Takemoto baper dipanggil nama belakang sama si Nariyuki. Singkat cerita pas di sekolahan Ogata mengajak Sekijo menginap di rumahnya. Dia gak bisa nolak akan hal itu. Dan juga itu tawaran yang tiba-tiba saja. Tapi pas sampai di rumahnya, Sekijo kira dia doang yang diundang, ternyata bareng-bareng sama si Takemoto dan juga Furuhashi. Di situ Sekijo jadi mengajari ketiga cewek itu sampai dia lelah. Lalu Sekijo ngomong kalau mereka beruntung mendapatkan pengajar seperti si Nariyuki yang nampak baik kepada ketiga cewek itu. Setelah itu Nariyuki dan keluarganya pergi festival dan terpaksa dia harus menunda belajarnya. Tak lama datang si Takemoto dan Furuhashi yang menggunakan yukata. Nariyuki memuji mereka, alhasil Takemoto dan Furuhashi auto senang. Lalu Furuhashi memilih pergi sendirian membeli takoyaki supaya Nariyuki dan Takemoto berduaan. Setelah itu mereka berdua jalan bareng. Tak lama mereka bertemu standnya si Ogata. Kebetulan standnya lagi rame. Ogata langsung pergi mengantar pesanan. Lalu Nariyuki dan Takemoto pun membantunya. Di sisi lain terlihat Furuhashi yang nampak adem sendirian sambil melihat bintang. Di sisi lain juga Nariyuki dan Ogata lagi nganterin pesanan orang. Lalu mereka diberi sebuah permen atau apa gitu. Si Ogata pengen disuapin. マジか。 Tak lama pesanannya pun sudah dianterin semuanya. Lalu menyuruh si Nariyuki untuk beristirahat terlebih dahulu. Biar dia yang mengantar pesanan selanjutnya. Pas si Nariyuki berjalan, dia bertemu wanita bertopeng yang jago banget nembak. Yang ternyata itu adalah si Kirisu Sensei. Dia langsung kabur kayak gitu, namun dia malah terjatuh lagi. Alhasil, Nariyuki juga yang harus menggendongnya dan membawa dia ke tenda darurat gitu. Nah kebetulan yang nanganin itu adalah si Asumi sama bapaknya. Karena mereka lagi sibuk, jadi si Nariyuki lah yang harus ngobatin bu guru kita. 心頭滅却。 Di sisi lain Furuhashi yang lagi nikmatin bintang, dia lupa kalau dia takut ketinggalan kereta terakhir. Alhasil dia bergegas buat pulang. Tapi tiba-tiba saja ada anak kecil yang nangis mencari orang tuanya. Di sisi lain juga bapaknya si Asumi berterima kasih karena Nariyuki sudah membantu bapaknya tersebut. Setelah itu dia berjalan pulang. Di perjalanan dia bertemu dengan anak yang lagi nangis mencari ibunya. Tak lama Nariyuki berhasil menemukannya. Dia bergegas langsung ke stasiun, tapi dia terlambat karena sudah terlalu malam. Tak lama Furuhashi juga ketinggalan kereta. Alhasil karena sepi nggak ada taksi juga, mereka jalan kaki. Tapi tak lama kaki si Furuhashi udah kagak kuat lagi. Lalu Nariyuki pun melihat ada penginapan di depan sana.
Pas ditanyain ternyata cuma ada satu kamar doang. Pas si Nariyuki mengalah dan mau balik, si Furuhashi nggak keberatan satu kamar berdua. Dan pura-pura kalau mereka berdua itu adalah saudara. Alhasil pemilik kosan pun mengizinkannya. Yang buruknya putonnya nggak terpisah, jadi terpaksa mereka harus tidur bersebelahan. Awalnya saling debat, tapi tak lama mereka setuju buat tidur bareng. Ya karena di luar udaranya sangat dingin. Dengan kecanggungannya mereka berdua sampai nggak bisa tidur. Lalu si Nariyuki melihat jendela yang indah penuh dengan bintang. Furuhashi yang senang akan bintang, dia bercerita banyak tentang bintang-bintang. ゆいがくん、わからん。あっちにはいて座の天の光はすべて星。 Tak lama dia ketiduran sambil memegang tangan si Nariyuki. Si Furuhashi lalu membayangkan tangan ibunya dulu yang nampak sekarang lagi dia genggam itu. Ternyata itu tangannya si Nariyuki. Karena kepalang, ya udahlah dia lanjut tidur. Keesokan harinya pas perjalanan pulang mereka berdua jadi canggung berat. Tapi si Furuhashi setelah kejadian itu sepertinya dia udah mulai menyukai si Nariyuki. Singkat cerita, di hari yang cerah nampak Nariyuki sedang enak-enakan main di pantai sama si Asumi. Mereka terpaksa selfie mesra untuk bapaknya si Asumi. Karena terakhir, dia ngomong kalau mereka berdua itu pacaran. Tapi sebelumnya pun bapaknya udah ribet banget kalau kemana-mana harus dokumentasi. Nah nyaranin lagi lah ke pantai, alhasil ke pantai biar kelihatan berpacaran. Setelah mereka selesai dokumentasi foto mesranya, mereka mau pulang lagi. Sebelum itu, mereka naik kapal karet. Di tengah-tengah ada ombak, alhasil Nariyuki dibantu. Secara dia enggak bisa berenang, tapi buruknya, baju renang si Asumi juga ke bawah ombak. Situasinya makin buruk, lalu Nariyuki memberikan baju yang dia pakai. Walaupun baju tersebut sama aja kelihatan. Pas mau kembali ke daratan, di situ banyak orang, sedangkan si Asuminya mau bekerja. Gak mungkin mereka lama-lama di situ. Tak lama Nariyuki menemukan baju renangnya yang nyangkut di batu. Pas mau diambil, ada yang lagi snorkeling. Alhasil mereka ngumpet dan menahan situasi itu biar nggak ketahuan. Tak lama mereka udah pergi. Pas diambil, bajunya ada dua dong. Nariyuki bingung pas mau dikembalikan ke tempat barang. Si lumba-lumba malah mengambilnya. 水着は落とし物センターに。 Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Asumi mau pergi duluan karena mau bekerja. Tapi pas mau pergi nampak dia mulai agak suka sama kohainya tersebut. Lalu pas Nariyuki mau ganti baju, antriannya panjang banget. Alhasil, dia melihat bebatuan tinggi. Menurutnya di sana saja gitu kan biar cepat. Pas nyampe bajunya kagak ada karena dibawa sama si Asumi. Dan lebih parahnya lagi, ada si Kirisu Sensei. Ternyata si Kirisu lagi liburan bareng guru-guru yang lainnya. Sambil pesta makan barbeque. Ada dua guru yang lagi nyari si Kirisu yang nampak kagak ada. Yang ternyata Kirisu bajunya ada yang narik. Kocaknya yang nariknya itu adalah kepiting, terus terbang dah. Emang dah hewan di sana kalau lihat cewek mantep mah langsung kayak begitu. Setelah itu Nariyuki berpikir baju yang diambil lumba-lumba itu adalah punyanya si Kirisu. Lalu Nariyuki akan membantu si Kirisu buat ke ruang ganti. Nah baru mah dibilang licin, terjadi hal yang tak terduga. Alhasil kacamata si Nariyuki pecah, situasinya makin kacau. Alhasil si Kirisu juga yang harus nuntun dia karena mata si Nariyuki ini minus. Di perjalanan Kirisu melihat ada tempat pembelian alat buat renang. Tak pikir panjang Nariyuki ke sana walaupun mata dia nggak jelas. Pas ditanyain yang tersisa cuma yang terbuka doang. Aduh parah. Dan ada satu kaos lumayan lah. Ternyata nggak sesuai ekspektasi si Nariyuki. Tapi Kirisu nggak mempermasalahkan hal tersebut. Tak lama ada kedua guru tadi yang nyariin si Kirisu. Untungnya Kirisu langsung ngumpet. Jadi mereka berdua kagak ketahuan. Nariyuki memberitahu kalau mereka lagi pesta barbeque.
Tapi Kirisu sendiri nggak suka sama keramaian. Lalu Nariyuki secara belak-belakan ngomong kalau si Kirisu harus dekat sama orang, biar kalau ada apa-apa bisa dibantuin. Kirisu tersenyum di sana. Nariyuki yang melihat itu penasaran. Kalau mereka berdua berhasil mengajak si Kirisu ganti baju. Kedua guru itu merasa kecewa, lalu karena Kirisu sudah mecahin kacamata si Nariyuki, alhasil dia mau mengantarnya pulang. Namun si Nariyuki menolak karena tahu sendiri kalau si Kirisu ini barbar bawa mobilnya. Karena Kirisu maksa, akhirnya dia ikut juga dah. こっちの方がはるかに危険数が高い。 Oke, segitu dulu untuk season pertama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di season keduanya. Jamata nih, bye-bye.